berjumpa lagi bersama saya Makria Indrawati. Kali ini saya akan membahas satu kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Namun sebelum kita membahas kasus tersebut, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih pelanggaran HAM itu? Pelanggaran HAM merupakan perbuatan melawan hukum baik terhadap seseorang maupun kelompok orang, termasuk aparat negara, baik yang disengaja maupun tidak sengaja. Banyak sekali kasus pelanggaran yang terjadi di Indonesia. Namun kali ini saya akan mengangkat satu kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Trisakti pada tanggal 12 Mei 1998. Pada awal tahun 1998, perekonomian di Indonesia terganggu akibat adanya krisis finansial Asia sepanjang 1997 sampai 1999. Pada tanggal 12 Mei 1998, para mahasiswa termasuk mahasiswa Trisakti kemudian melakukan aksi demonstrasi besar-besaran di Gedung Nusantara. Mahasiswa Trisakti melakukan aksi damai dari kampus Trisakti menuju Gedung Nusantara pada pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Namun, aksi tersebut dihalangi oleh pihak kepolisian yang disusul oleh kedatangan militer. Pada pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, para mahasiswa bergerak mundur dengan diikuti majunya pergerakan aparat keamanan. Aparat keamanan memukul mundur mahasiswa dengan menembakkan peluru ke arah mahasiswa. Masalah utama dalam peristiwa ini adalah penggunaan kekuasaan yang berlebihan oleh aparat keamanan. Mahasiswa yang berusaha menyampaikan aspirasi mereka justru menjadi korban kekerasan, menunjukkan kurangnya perlindungan hak untuk berkumpul dan berekspresi. Tindakan ini mencerminkan ketidakpedulian pemerintah terhadap suara rakyat yang menginginkan perubahan. Tragedi Trisakti juga menggambarkan lemahnya akuntabilitas di kalangan aparat penegak hukum. Hingga saat ini, pelaku kekerasan dalam insiden tersebut belum mendapatkan sanksi yang setimpal, menciptakan rasa ketidakadilan di masyarakat. Keluarga korban masih berjuang untuk mendapatkan pengakuan dan reparasi atas kehilangan yang mereka derita. Selain itu, peristiwa ini menjadi salah satu pemicu gelombang protes yang lebih besar di Indonesia, yang akhirnya berkontribusi pada jatuhnya Soeharto. Masyarakat semakin berani menyuarakan ketidakpuasan mereka setelah melihat kekejaman yang dialami oleh rekan-rekan mereka. Tragedi ini telah mengubah cara pandang masyarakat terhadap pentingnya hak asasi manusia dalam konteks politik. Yang kedua, kita akan membahas siapa sih korban dalam tragedi tersebut. Korban yang tewas dalam peristiwa ini adalah 4 mahasiswa dari Universitas Trisakti, yaitu Elang Mulia Lesmana, Hafidi Alifidin, Heri Herianto, dan Hendriawan. Pelaku dari tragedi ini adalah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Yang ketiga, kita akan membahas penyebab dan akar masalah tragedi Trisakti. Tragedi Trisakti pada tanggal 12 Mei 1998 adalah hasil dari berbagai faktor yang saling terkait dan menciptakan ketegangan sosial di Indonesia. Salah satu penyebab utamanya adalah ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto. Kebijakan otoriter dan pengekangan kebebasan berpendapat membuat banyak warga, terutama mahasiswa, merasa terpinggirkan dan tidak memiliki saluran untuk menyampaikan aspirasi mereka. Akar masalah lainnya adalah krisis ekonomi yang melanda Indonesia
pada akhir tahun 1990-an. Krisis ini mengakibatkan banyaknya pengangguran dan kesulitan hidup yang memicu ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Mahasiswa sebagai generasi yang terdidik dan peka terhadap isu sosial menjadi motor penggerak untuk menuntut reformasi dan perubahan. Yang keempat, kita akan membahas dampak tragedi Trisakti bagi korban atau pihak lainnya. Tragedi Trisakti tentunya memiliki dampak yang sangat signifikan, baik bagi korban maupun masyarakat secara keseluruhan, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Dalam jangka pendek, keluarga korban langsung merasakan kehilangan yang mendalam dengan dampak emosional yang berat akibat kehilangan anggota keluarga mereka. Selain itu, peristiwa ini juga menciptakan ketakutan dan trauma di kalangan mahasiswa dan masyarakat yang menyaksikan kekerasan tersebut. Dalam jangka panjang, tragedi Trisakti menjadi simbol perjuangan untuk hak asasi manusia dan demokrasi di Indonesia. Masyarakat sipil dan organisasi hak asasi manusia terus memperjuangkan keadilan bagi para korban dan menuntut akuntabilitas dari pelaku kekerasan. Kesadaran akan pentingnya perlindungan hak asasi manusia semakin meningkat sebagai hasil dari peristiwa ini. Meskipun banyak tantangan yang masih ada, peristiwa ini menjadi pengingat bahwa suara rakyat harus didengar dan dihargai. Proses demokrasi yang lebih inklusif dan responsif mulai terbentuk sebagai hasil tuntutan masyarakat. Yang kelima, kita akan membahas aspek hukum dan HAM dari tragedi Trisakti dikaitkan dengan instrumen HAM internasional atau nasional. Aspek hukum dan hak asasi manusia dalam tragedi Trisakti mencakup pelanggaran terhadap hak atas kehidupan, kebebasan berekspresi, dan hak untuk berkumpul secara damai. Dalam konteks ini, Indonesia terikat oleh berbagai instrumen hak asasi manusia internasional seperti Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik atau ICCPR. Pasal 6 dari ICCPR menegaskan hak setiap individu untuk hidup, sementara pasal 19 menjamin kebebasan berekspresi. Di tingkat nasional, UUD 1945 juga menjamin hak-hak tersebut dengan pasal 28E dan pasal 28F memberikan perlindungan terhadap kebebasan berpendapat dan berkumpul. Namun, dalam kasus Trisakti, tindakan aparat keamanan yang represif bertentangan dengan ketentuan-ketentuan ini, menunjukkan adanya celah dalam penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan komitmen kuat dari pemerintah untuk menerapkan dan menegakkan hukum yang melindungi hak asasi manusia. Reformasi institusi keamanan dan penegakan hukum harus dilakukan agar sesuai dengan standar internasional. Dengan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, diharapkan masyarakat dapat merasa lebih aman dalam menyampaikan aspirasi mereka dan mencegah terulangnya tragedi serupa di masa depan. Yang keenam, analisis dan pendapat saya pribadi mengenai solusi dari tragedi tersebut. Menurut saya, solusi untuk masalah yang timbul dari tragedi Trisakti harus melibatkan upaya komprehensif untuk memastikan akuntabilitas dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Pertama, pemerintah perlu melakukan penyelidikan independen terhadap pelanggaran yang terjadi dan memberikan sanksi kepada pelaku kekerasan. Ini akan menciptakan preseden penting untuk menegakkan hukum dan memperlihatkan komitmen terhadap keadilan. Selain itu, pendidikan tentang hak asasi manusia
perlu diintegrasikan ke dalam kurikulum sekolah dan universitas. Masyarakat harus diberdayakan untuk memahami dan memperjuangkan hak-hak mereka, serta berani bersuara ketika hak-hak tersebut dilanggar. Melalui pendekatan yang inklusif dan transparan, diharapkan kesadaran akan pentingnya perlindungan hak asasi manusia dapat tumbuh sehingga tragedi serupa tidak akan terulang di masa depan. Usulan dari saya agar peristiwa tersebut tidak terjadi lagi di masa depan. Penting untuk meningkatkan pendidikan dan kesadaran tentang hak asasi manusia di semua level masyarakat. Kurikulum pendidikan harus mencakup materi yang mengajarkan pentingnya kebebasan berpendapat, hak untuk berkumpul, dan cara-cara damai untuk menyampaikan aspirasi. Dengan pemahaman yang lebih baik, generasi mendatang akan lebih siap untuk menuntut keadilan tanpa menggunakan kekerasan. Selain itu, reformasi dalam institusi keamanan dan penegakan hukum sangat diperlukan. Pelatihan tentang pengendalian kerumunan dan pendekatan yang berbasis pada dialog harus diutamakan dalam pelatihan aparat. Ini akan membantu mengurangi penggunaan kekuatan berlebihan dan mengedepankan pendekatan yang lebih manusiawi dalam menangani demonstrasi dan protes. Terakhir, penting untuk menciptakan platform dialog antara pemerintah dan masyarakat sipil. Forum-forum ini dapat memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan dan aspirasi mereka secara langsung kepada pengambil kebijakan. Dengan mendengarkan suara rakyat, pemerintah dapat merespons secara proaktif terhadap tuntutan masyarakat sehingga mengurangi potensi konflik dan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan damai bagi semua. Baik teman-teman, itu saja materi yang bisa saya bagikan. Semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua.